Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu lagi dengan saya di modul 1.4, demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, saya Imam Mulyati, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Banjar, Kabupaten Pandeglang, dengan fasilitator Bapak Iwayan Wita dan pengajar praktik Ibu Putri Cahyani Rahman. Tujuan pembelajaran khusus dari materi kali ini adalah CGP dapat mempraktekkan pemahamannya tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Dalam modul 1.4 kita akan mempelajari tentang budaya positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Dengan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Secara umum, inilah gambar segitiga restitusi. Dapat kita lihat bersama-sama pada bagian ini. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah 1 telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, karena lagi kesal, Dede melakukan tindakan mencoret-coret dinding kelas lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Dek. Dede tahu kenapa dipanggil? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi begini, Ibu dapat laporan dari kelas 8C bahwa katanya di dinding itu kan ada coret-coretan. Pelakunya katanya kamu. Benar itu, Dek? Iya, Bu. Sebenarnya saya sedang galau. Ada permasalahan keluarga. Jadi melihat penghapus yang kotor saya melampiaskan dengan mengambil penghapus. Nah, yang coret-coret dindingnya? Iya. Oh gitu. Nah sekarang permasalahannya itu emang selesai dengan mencoret-coret? Tidak, Bu. Tidak? Iya. Terus kamu sadar bahwa itu adalah salah? Ya, saya sadar salah. Nah sekarang jadi begini deh ya, berbuat salah itu memang wajar dan manusiawi ya. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Tapi di sini Ibu itu hanya bukan mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut, ya kan? Ya, Bu. Selanjutnya, bisa saja kamu itu berbuat lebih buruk dari itu, ya kan? Tapi apapun itu alasannya, tetap bahwa itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Masih, Bu. Nah itu kira-kira berkaitan dengan sikap apa? Sikap buruk. Ya, sikap buruknya berkaitan dengan sikap saling menghormati kan? Ya, saling menghormati, saling menghargai. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya?
Ada ide nggak? Dilap pakai kain basah. kain yang basah. Itu udah dicoba dek sama kelas 8C ya, udah dicoba tapi nggak berhasil. Tetap aja coretannya tetap ada. Gimana caranya coretan tersebut itu menjadi karya seni? Emang bisa Bu? Bisa. Di gudang itu ada sisa cat ya, cat yang nggak dipakai. Nah kamu bisa minta bantuan sama Pak Aep. Caranya penghapus yang itu kamu celupkan ke cat, nanti ditempel ke dinding secara bergantian. Kan jadi coretannya itu tertutupi ya? Iya. Ya kan, jadi menjadi karya seni yang bagus. Kira-kira kapan itu mulai dikerjakannya? Ya pulang sekolah Bu. Siap, sepulang sekolah. Ya siap Bu. Ya sudah, Ibu hargai usahamu. Sekarang kamu Waalaikumsalam. Sini duduk ya. Apa kamu dipanggil sama ibu? Ya Bu, saya mengakui kesalahan saya karena menggunakan sweater di dalam kelas. Karena menggunakan sweater di dalam kelas. Tapi kalau ibu perhatikan, kayaknya kamu senang banget deh kalau pakai sweater. Iya Bu, soalnya saya ngikutin style ala Korea gitu Bu. Emang selain pakai hoodie, pakai apa lagi sih? Pakai topi kali ya? Iya, Topi warna merah, terus sepatu harus cocok. Iya, warna-warni. Sebenarnya kamu itu boleh menggunakan itu, tapi di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah tidak boleh. Jadi begini ya Nita ya, semua orang berbuat salah itu wajar dan manusiawi. Tapi di sini ibu itu tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan ini. Dan ibu hargai kamu mempertahankan alasan kamu bahwa kamu menyenangi Korea itu kan, ya. Nah sekarang Yunita masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah itu sikap kamu itu berkaitan dengan sikap apa? Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Saya bersedia Bu. Nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Orang tua siap dipanggil. Orang tua siap dipanggil. Yang kedua, Siap membuat surat perjanjian jika melanggar lagi hoodie saya tidak akan dikembalikan. hoodie-nya tidak akan dikembalikan ya. Itu jangan lupa ya, kamu harus siapin dulu, siapin juga materainya. Orang tuanya berarti harus siap datang ke sekolah kan? Ya. Nah, setelah itu apakah ada hal lain lagi akan kamu lakukan? Bu, peraturan yang telah disepakati dibuat poster yang nanti ditempel di papan pengumuman. Nah, itu usulan bagus tuh. Jadi kan mungkin teman-teman kalian ada yang belum tahu ya peraturan bahwa di sekolah itu tidak menggunakan hoodie atau sweater di kelas. Nah, peraturan tersebut nanti kita bahas lagi. Terus kita buat poster ya, ditempel di papan pengumuman. Bisa? Bisa benar. Kalau mau, ibu tawarkan Pak Samsul ya membantu kamu membuat poster lewat Canva. Siap? Siap Bu. Udah karena besok mau dikerjakan, ibu hargai usaha kamu. Sekarang kamu dibolehkan untuk kembali ke kelas. Menggunakan hoodie atau sweater di kelas itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya menyadari bahwa itu tindakan yang salah. Terima kasih Bu Ima, walaupun dipanggil saya tidak dihukum, tetapi bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Semoga kasus saya menjadi kasus terakhir, tidak diikuti sama teman-teman. Terima kasih. Dari tindakan mencoret-coret itu salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya sangat senang yang dilakukan Bu Ima adalah tidak menghukum tetapi bersama-sama mencari solusi menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.